berdampak kepada 260 juta penduduk Indonesia. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Natalia Haman yang tentunya akan menyajikan informasi penting dan menarik yang terjadi di sekitar kita. Tentunya dikemas secara apik dalam Top Files. Banyak berita hoax yang tersebar di masa PPKM seperti ini pemirsa, yang bikin Natalia juga sebenarnya stres dan juga bingung. Apalagi tentang COVID yang lumayan bikin kita was-was dan juga harus waspada. Dan berikut ini Top File sudah mengemas semuanya rangkuman berita tentang hoax yang berhubungan dengan COVID-19. Pastinya pemirsa harus lebih bijak dalam menanggapi informasi-informasi tersebut. Berikut beritanya. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan media sosial jadi ladang peredaran berita bohong alias hoax. Salah satu media sosial yang rawan terhadap penyebaran informasi hoax adalah WhatsApp. Isu hoax ini semakin meningkat di masa pandemi. Bahkan sejak pertengahan Maret 2020 hingga 26 Januari 2021, terdapat 1.387 isu hoax yang tersebar di berbagai platform digital. Untuk mengulas hoax tentang COVID, Top Files telah merangkum deretan informasi hoax selama pandemi untuk Anda. Informasi hoax mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Bawang putih memang baik bagi kesehatan manusia karena mengandung senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antioksidan. Walaupun begitu, sampai saat ini belum ada bukti bahwa konsumsi bawang putih bisa mencegah COVID-19. Selanjutnya ada informasi hoax menangkal COVID-19 dengan minum kopi 3 kali sehari. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar di berbagai pesan WhatsApp tentang anjuran minum kopi 3 kali sehari untuk menangkal COVID-19. Di dalam informasi hoax tersebut dijelaskan bahwa kandungan metilsantin, theobromine, dan theophylline dalam kopi mampu menangkal corona. Nyatanya, informasi ini belum ada fakta ilmiahnya pemirsa. Bahkan, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, jika informasi tersebut hoax dan mengkonsumsi kopi berlebihan akan berdampak pada masalah kesehatan lain. Sempat beredar juga informasi hoax lain, yaitu menyemprotkan alkohol ke seluruh tubuh bisa membunuh virus corona. Bukannya membunuh virus corona, bisa jadi yang dialami adalah iritasi kulit akibat kandungan alkohol. Saat kulit iritasi, justru bakteri akan mudah masuk. Berikutnya, pada Maret lalu ada informasi hoax tentang sebuah narasi yang mengatasnamakan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Informasi tersebut berisi ajakan IDI agar masyarakat Indonesia tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19. Bahkan menyebut bahwa pandemi saat ini adalah bentuk pembodohan global. Informasi tersebut sangat jelas tidak benar alias hoax dan sudah dikonfirmasi ke Ketua IDI, Dr. Daeng M. Fakih, bahwa organisasi IDI tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Yang terakhir adalah informasi hoax tentang vaksin COVID-19 menyebabkan kematian. Kehadiran vaksin tidak serta-merta menghentikan peredaran hoax di tengah masyarakat. Justru, informasi tidak benar mengenai vaksin semakin meluas, hingga banyak yang mempercayainya. Beredar kabar di Facebook tentang vaksin COVID-19 yang menyebabkan penerimanya mengalami kematian dini dan hanya mampu bertahan hidup sekitar 2 tahun saja. Tentu saja juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa informasi itu tidak benar dan tidak ada bukti ilmiahnya, serta sangat menyesatkan. Tentunya informasi ini jangan sampai Anda telan mentah-mentah. Sebaiknya, jika kita menerima informasi, harus mengedepankan sisi ilmiah untuk membuktikan suatu kebenaran. Itulah deretan berita hoax tentang COVID-19 di masa pandemi. Berita bohong menjadi permasalahan yang kini menjamur di dunia maya. Dari berita politik hingga selebritis, rumor tak berdasar tersebut dengan cepat tersebar di internet.
Namun ternyata penyebaran berita bohong sudah ada dari dulu dan bahkan banyak orang-orang penting yang tertipu. Apa saja? Berikut informasinya. Desa Cottingley, Bradford, West Yorkshire, England. Jauh sebelum adanya aplikasi editing, pada tahun 1917 beredar foto dua orang anak kecil, Elsie Wright dan Franz Griffiths, berfoto dengan beberapa peri di hutan Cottingley, Inggris. Ulahnya membuat geger masyarakat hingga digelar acara pemburuan peri. Foto itu menarik perhatian penulis buku Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Ia menggunakannya sebagai ilustrasi artikel tentang keberadaan peri. Namun beberapa tahun setelahnya, kedua gadis tersebut mengakui bahwa foto itu palsu dan hanya gambar yang ditempel. Piltdown Man, Eoanthropus dawsoni, baru terkuak setelah 40 tahun. Hoaks keberadaan manusia Piltdown bermula pada tahun 1912. Dikemukakan oleh Charles Dawson yang mengklaim penemuan tengkorak tersebut bisa membuktikan hubungan manusia dengan kera. Sejumlah ahli luar Inggris meragukan pernyataan tersebut. Bahkan pada 1923 dikatakan bahwa itu merupakan gabungan tengkorak kera dan manusia. Pada tahun 1953, sejumlah peneliti menyatakan bahwa manusia Piltdown adalah palsu. Penemuan tersebut sempat menghambat perkembangan teori evolusi dunia. Foto Loch Ness. Menurut legenda, monster Loch Ness atau yang disebut Nessie sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun silam ketika Saint Columbia melihat bayangan makhluk air di Danau Ness, Skotlandia. Namun pada 1934, Kolonel Robert Wilson mengungkap foto keberadaan makhluk tersebut. Beberapa ahli melakukan penelitian dengan mengambil sampel DNA beberapa spesies, namun tak berhasil temukan bukti apapun. 60 tahun kemudian, kerabat Wilson bernama Spurling menyatakan bahwa foto itu palsu dan hanya kapal selam mainan dilengkapi dempul kayu. Rumah hantu Amityville. Tempat tinggal bekas TKP pembunuhan massal di Amityville, New York yang dilakukan oleh Ronald DeFeo terhadap anggota keluarganya pada 1975 silam terkenal berhantu setelah ditinggali oleh keluarga George Lutz 1 tahun setelah peristiwa tragis terjadi. Pernah dibuat buku pada tahun 1979, terjawab oleh pengacara Ronald DeFeo bahwa dirinya bekerja sama dengan keluarga Lutz untuk menyebarkan berita hantu agar mendapatkan persidangan baru, karena hukuman akan dikurangi bila Ronald terbukti terpengaruh roh jahat. Itu dia beberapa kisah hoaks yang menggemparkan dunia. Entah apa tujuannya, berita ini tentunya merugikan banyak orang. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menyebarkan sebuah informasi. Miris banget ya pemirsa, semoga berita-berita tadi bisa jadi pembelajaran bagi kita, baik untuk rasa kemanusiaan yang tak akan merugikan orang lain pastinya. Dan pemirsa, kalian tahu nggak kalau di dunia ini ternyata ada deretan negara Islam yang diketahui sebagai negara yang sangat diktator karena kepemimpinannya. Tapi sifat dari para diktator ini malah bisa menyejahterakan rakyatnya loh. Penasaran kan? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Menjadi seorang ilmuwan tentunya memiliki peran serta dedikasi terhadap perubahan yang ada di dunia. Dari sekian banyak ilmuwan yang bersinar, mungkin Anda pun akan mengenal sosok yang satu ini, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Khawarizmi. Ilmuwan muslim ini telah banyak menciptakan hal yang luar biasa dan memiliki penemuan yang memudahkan manusia yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Lantas, bagaimana biografi dan fakta menakjubkan dari seorang Al-Khawarizmi? Berikut Top Files telah merangkumnya untuk Anda.
Dalam bidang matematika, tak akan lengkap rasanya ketika kita tak berbicara tentang sosok Al-Khawarizmi, yang juga dikenal sebagai penemu aljabar dan angka nol. Menilai kehidupannya, Al-Khawarizmi lahir di Bukhara dan hidup di daerah Khawariz, Uzbekistan di tahun 780 Masehi. Dalam sepak terjangnya, Al-Khawarizmi telah menciptakan sekan dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Selain itu, ia pun telah memperkenalkan berbagai cabang ilmu matematika seperti geometri, aljabar, aritmatika, dan lain sebagainya. Dalam usia mudanya, Al-Khawarizmi pernah bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mak'um di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Ia pun pernah bekerja dalam sebuah observatori yang merupakan tempat belajar matematika dan astronomi. Dalam karirnya, Al-Khawarizmi juga berhasil menulis beberapa buku dan juga kitab matematika yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu matematika kepada dunia. Tak hanya itu saja, Al-Khawarizmi pun terkenal pada kegemarannya untuk mendalami ajaran agama Islam di sela-sela kesibukannya dan selalu beribadah tepat pada waktunya. Tak hanya gemar matematika dan taat pada ajaran agama, Al-Khawarizmi pun dikenal dalam bidang lain, di mana ia turut berkontribusi hingga menjadi ahli dalam bidang astronomi, geografi, dan astrologi. Bukan hanya itu saja, penemuan takjub yang tercetus dari Al-Khawarizmi pun menjadi pengetahuan yang dipelajari seisi dunia saat ini. Berlanjut pada fakta lainnya, di mana Al-Khawarizmi menjelma sebagai penemu aljabar. Seperti yang kita ketahui, jika aljabar merupakan metode perhitungan yang diisikan oleh simbol tertentu untuk memanipulasi angka-angka. Al-Khawarizmi sendiri merangkum aljabar yang ia temukan ke dalam sebuah buku bernama Al-Jabar, yang diambil dari bahasa Arab dengan arti pengumpulan bagian yang rusak. Terakhir dari fakta seorang Al-Khawarizmi adalah turut berkontribusinya dalam penemuan algoritma yang menjadi prosedur perhitungan dan memiliki fungsi penting yang masih digunakan hingga masa sekarang. Perlu diketahui pula, jika ternyata kata algoritma atau algoritme merupakan serapan dari bahasa Spanyol serta Portugis yang berarti digit. Itu tadi biografi serta fakta dari seorang Al-Khawarizmi yang menjadi salah satu ilmuwan Islam terpandang di dunia, di mana penemuannya telah membantu kemajuan dari peradaban manusia. Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter dan menindas rakyatnya. Padahal di sisi lain, kediktatoran dalam artian pemerintahan yang kuat sedikit banyak ada manfaatnya. Dalam sejarah, ada sejumlah penguasa yang memiliki karakter diktator, tetapi membuat kebijakan populis demi kepentingan banyak orang. Berikut sejumlah tokoh diktator murah hati di dunia. Mustafa Kemal Atatürk, Turki. Mustafa Kemal Atatürk memulai karir militernya sebagai komandan divisi ke-19 di pasukan Ottoman. Setelah melalui perjuangan panjang, Mustafa mendirikan Republik Turki dengan dirinya sebagai presiden pertama negara itu. Secara teknis presiden, tingkat kendali Mustafa memberinya status diktator. Langkah pertama sebagai presiden adalah memodernisasi dan mensekulerkan negara dengan konstitusi yang memisahkan pemerintah dari agama. Ia membebaskan perempuan dan industri bangsa, membangun jaringan kereta api dan pabrik milik negara. Tapi beberapa kebijakannya tidak disukai, terutama sekularisme negara. Sebagian besar ia membebaskan rakyat dan memajukan bangsanya. Simón Bolívar, Venezuela. Simón Bolívar adalah seorang pembebas, mungkin yang paling terkenal dari tanah kelahirannya, Venezuela. Namun bukan Venezuela tempat dia menjadi diktator, melainkan Peru. Bolívar meluncurkan beberapa kampanye untuk membebaskan Venezuela dari kontrol kerajaan Spanyol, dan pada upaya ketiganya berhasil. Ia terus bekerja melawan kaum royalis di Amerika Selatan yang mengarah kekuasaan atas Peru. Ideologi politik Bolívar sangat otoriter. Simón percaya bahwa suatu negara membutuhkan pemerintahan kuat atau diktator untuk menjadi yang terbaik. Ia membuat beberapa kemajuan menuju penyatuan negara-negara Amerika Hispanik. Simón membantu menyusun dan telah menandatangani perjanjian antara Kolombia, Peru, Meksiko, dan provinsi-provinsi serikat di Amerika Tengah.
Sirzaretse Khama, Botswana. Khama adalah presiden Botswana yang mendapat dukungan besar dari rakyat sampai kematiannya. Ia mendapat dukungan luar biasa dari sisa pemerintahan Botswana, memberinya tingkat kekuasaan besar dan akan terus memerintah negara itu selama ia masih hidup. Khama adalah orang yang mendorong kemerdekaan Bechuanaland menjadi Republik Botswana. Negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1966 dan Khama menjadi presiden pertamanya. Selama memimpin, Khama memperkuat ekonomi, menjadikannya yang paling cepat berkembang di dunia. Ia menggunakan sumber daya negara untuk menumbuhkan ekonomi dan kemudian menginvestasikan uang ke infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Khama menjabat presiden sampai kematiannya pada 1980. Frederick the Great, Prusia. Frederick adalah penguasa Prusia ketiga. Prusia salah satu negara besar di Eropa saat itu. Ia sangat penting dalam menyebarkan dan memperkuat ide-ide pemerintahan yang tercerahkan, zaman pemikiran. Ia toleran secara agama dan percaya pada pentingnya negara atas kepentingan pribadi atau dinasti. Frederick memperbaiki dan membakukan sistem peradilan Prusia, termasuk melarang penyiksaan. Ia meliberalisasi kontrol pers dan meremajakan karya ilmiah Akademi Berlin. Mendorong perdagangan dengan membangun kanal-kanal, memberlakukan tarif protektif, dan menurunkan tugas-tugas internal. Semuanya sebagai bagian dari pekerjaannya memperkuat ekonomi Prusia. Peisistratos, Yunani. Peisistratos adalah diktator baik hati. Kekuasaannya berlangsung dari 561 hingga 527 sebelum Masehi. Ia diterima sebagai diktator Athena melalui pemungutan suara rakyat Majelis Athena. Peisistratos adalah penguasa populer dan disukai banyak orang. Ia menawarkan tanah dan pinjaman kepada yang membutuhkan. Ia juga menciptakan masa kedamaian dan kemakmuran bagi Athena. Namun setelah kematiannya, putra-putra Peisistratos, Hippias dan Hipparchus mengambil alih. Itu dia beberapa diktator yang kehadirannya justru mensejahterakan rakyat dan negara yang ia pimpin. Pemirsa, kembali lagi di Top Files. Ada kabar baik nih. Di Surabaya sudah ada yang membuat robot disinfektan namanya Delta. Dan robot ini dibuat dari barang bekas loh pemirsa. Langsung saja kita lihat beritanya. Inilah Delta, robot disinfektan yang dirakit oleh warga kampung Tembok Gede, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Robot yang dikendalikan dengan remote control ini dirakit dari peralatan bekas seperti mobil mainan yang digunakan sebagai roda, televisi tabung, dan penyangga kipas angin sebagai badan dan tangan, serta rice cooker atau alat memasak nasi yang difungsikan sebagai kepala. Di bagian belakang robot terdapat jerigen untuk menyimpan cairan disinfektan dengan kapasitas 10 liter. Awalnya robot ini digunakan sebagai robot penyaji makanan dan minuman kepada tamu kampung Tembok Gede 3. Namun karena melonjaknya kasus COVID-19, robot ini beralih fungsi menjadi robot penyemprot disinfektan. Kembali lagi di Top Files, Nastali masih punya berita lainnya untuk menemani Anda malam hari ini. Salah satunya ada deretan hewan kecil yang tidak disangka-sangka ternyata pemakan manusia. Nah loh, maksudnya gimana tuh? Nah, daripada penasaran, nanti kita sekalian nonton videonya. Tidak terasa sudah 1 jam Natali menemani Anda semua. Natali harus pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, patuhi prokes, dan jangan lupa saksikan terus Top File hanya di iNews. Bye! Beberapa orang beranggapan bahwa semakin besar hewan, semakin terlihat menakutkan. Seperti badak hingga paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia. Namun, nyatanya di bumi ini terdapat hewan-hewan kecil berbahaya yang justru bisa memakan manusia. Apa saja? Berikut informasinya. Bakteri strep.
Bakteri pemakan daging Streptococcus atau disebut juga strep memasuki tubuh manusia lewat luka terbuka dan menyebarkan keadaan yang disebut necrotizing fasciitis, di mana infeksi menyebar sehingga membunuh jejaring tubuh manusia termasuk kulit dan otot. Bakteri ini menyebabkan sejumlah penyakit seperti demam scarlet, infeksi kulit, hingga sindrom toxic shock. Meski bisa menyebabkan kematian jika mengenai jaringan fasia, seseorang yang terinfeksi bakteri strep masih bisa disembuhkan dengan perawatan yang serius. Lalat berulir. Hewan kecil pemakan daging berikutnya adalah lalat berulir. Serangga asal benua Amerika ini biasa meletakkan telurnya di daging terbuka hewan-hewan berdarah hangat, termasuk luka dan pada lubang-lubang di tubuh manusia. Telur lalat tersebut kemudian akan menetas dan memakan daging serta cairan tempatnya bertelur. Larva parasit ini memiliki ulir-ulir yang membantu belatung menyusup masuk ke dalam daging. Lalat botfly. Tidak jauh berbeda dari lalat berulir, parasit ini bisa bersarang dan menghabiskan sisa hidupnya di mamalia atau manusia. Bedanya, lalat botfly menitipkan telurnya kepada semang atau hewan perantara seperti kutu atau nyamuk, baru setelah menetas memasuki tubuh manusia. Belatung ini akan menetap di dalam kulit selama 8 minggu sebelum akhirnya berubah menjadi lalat. Ketika berada dalam tubuh, kondisi yang dikenal dengan furuncular myiasis ini menyebabkan terjadinya pembengkakan dan mengeluarkan nanah. Laba-laba. Di dunia ini, terdapat beberapa jenis laba-laba yang menggigit untuk memakan daging. Namun, ada juga yang berbisa neurotoksin, sehingga menyebabkan kaku dan gangguan fungsi cairan tubuh, atau racun nekrosis yang menyebabkan matinya jaringan hidup. Walau gigitannya merusak jejaringan tubuh, namun diungkapkan Integrated Pest Management Program di University of California bahwa hanya 10% gigitan yang menyebabkan luka menengah hingga serius. Karena pada mayoritas kasus, justru infeksi bakteri jadi penyebab utama. Amuba, organisme renik pemakan otak manusia yang bernama Naegleria fowler, merupakan suatu amuba berukuran mikroskopis yang bisa memasuki tubuh manusia melalui hidung, menembus sinus, dan menyebar ke otak. Hewan ini menyebabkan infeksi, sehingga otak membengkak dan berujung kematian. Meski begitu, pada tahun 2012 lalu, terdapat seorang remaja berusia 12 tahun berhasil selamat dari jangkitan hewan mematikan yang ia dapat sewaktu di taman air. Itu dia beberapa hewan yang berukuran kecil namun menyeramkan karena bisa hinggap dan berbahaya bagi tubuh manusia. Maka dari itu tetap waspada dan berhati-hati dimanapun Anda berada. Dunia hewan merupakan salah satu bahasan yang menarik untuk diulas. Setiap hewan yang ada di bumi ini memiliki keindahannya masing-masing, sekalipun buas dan berbahaya. Salah satu keindahan nyata yang bisa dilihat adalah matanya. Kira-kira hewan apa saja ya yang memiliki mata menakjubkan? Ini dia deretannya, kami rangkum versi Top Files. Kucing Sphinx. Yang pertama ada kucing Sphinx. Berbeda dari kucing jenis lain yang biasanya memiliki mata berwarna kuning keemasan, tapi beberapa kucing jenis Sphinx diberkahi bola mata indah seperti kristal. Warna bola mata mereka putih kebiruan dengan detail pupil hitam yang tipis. Pada beberapa kasus, kucing Sphinx juga dapat mengalami kondisi warna berbeda di sepasang bola matanya seperti anjing husky. Anjing husky. Tak hanya kucing saja, anjing pun memiliki mata indah yang bikin kita takjub. Anjing jenis husky memiliki sepasang bola mata dan dua warna yang berbeda. Husky yang mengalami kondisi seperti ini biasanya memiliki warna biru dan kuning di sepasang bola matanya. Sekalipun tidak mengalami heterochromia, bola mata husky pun sudah cukup menghipnotis yang melihatnya. Perpaduan warna kuning, oranye, dan biru langit membuat husky menjadi salah satu hewan dengan warna mata terindah. Burung elang. Pada retina elang terdapat lebih banyak sel pendeteksi cahaya yang membuat penglihatannya mampu melihat detail halus konsentras piksel yang lebih tinggi seperti kamera.
Ini menjadi alasan utama mengapa elang disebut-sebut sebagai hewan yang punya penglihatan sangat tajam dan pemangsa terganas. Burung hantu. Jika ditelaah lebih teliti, kesan pertama kali saat melihat burung hantu sebenarnya bukan perasaan takut atau seram, namun rasa takjub melihat betapa intens bola mata bulat yang mereka miliki. Burung hantu punya warna mata kuning keemasan dengan bulatan hitam besar di tengahnya. Jika dari dekat, mata burung hantu terlihat eksotis dan menakjubkan. Kelinci. Meskipun menjadi binatang yang imut dan menggemaskan, kelinci cukup pandai mempertahankan keberadaan dirinya dari pemangsa. Kelinci umumnya menderita rabun dekat, sehingga dapat memantau predator dari jarak jauh. Bola matanya hitam penuh dengan bulatan indah yang membuatnya terlihat seperti boneka hidup. Itu dia beberapa hewan dengan mata indah yang bikin takjub. Kalau menurut kalian, mana yang paling keren?